Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran seni budaya. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan bahagia. Amin. Oke anak-anak, ini merupakan pertemuan kita yang ketiga yang akan membahas tentang konsep keindahan. Baik, kita langsung saja. Di sini ada pengertian keindahan. Sebelumnya Ibu akan memberitahu kata kunci dari keindahan itu sendiri apa. Nah, keindahan itu merupakan sifat yang mengarah sesuatu yang elok. Kita bisa mengatakan sesuatu yang elok, tetapi menurut orang lain belum tentu elok. Maksudnya seperti apa? Nah, di sini ada dua definisi yang mengarah pada objek dan yang mengarah pada subjek. Maksudnya, mengarah pada objek itu adalah keindahan yang mengarah pada suatu objek, misalnya alam, karya seni, baik karya seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater, ataupun seni yang lainnya. Yang kedua, ada definisi yang mengarah pada subjek. Nah, yang mengarah pada subjek ini adalah keindahan yang mengarah pada sisi yang menghayati keindahan tersebut. Jadi, ketika kalian melihat alam, kalian menghayati, wah indah banget. Nah, itu merupakan subjek. Misalkan, kalian senang banget ketika kalian melihat pertunjukan Tompi misalnya. Nah, efek senang itu adalah merupakan subjek. Objeknya apa? Objeknya adalah tadi pertunjukan Tompi karena dia nyata ya, ada bentuknya. Nah, seperti itu. Di sini ada pengertian keindahan menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada Herbert, yaitu kesatuan hubungan antara kepekaan dan persepsi. Jadi ada kepekaan dan persepsi yang menimbulkan rasa senang, ya, tanpa pamrih pada subjek yang melihatnya. Jadi tanpa ada batasan gitu. Kalau menurut saya itu indah, persepsi saya indah, ya udah indah gitu ya, tanpa harus mempertimbangkan hal-hal yang lainnya. Nah, kalau menurut Alexander Baumgarten, yaitu keindahan yang dipandang sebagai keseluruhan susunan dari bagian-bagian yang teratur dan saling berkaitan dan menimbulkan perasaan menyenangkan bagi yang menghayatinya. Sedangkan menurut Hemster Huis, yaitu segala hal yang paling banyak mendatangkan rasa senang, dan rasa senang itu hanya dirasakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dapat kita simpulkan bahwa keindahan itu merupakan objek yang dapat menimbulkan perasaan senang yang biasanya memberikan pengalaman keindahan bagi para penikmatnya. Ya. Nah, di sini ada pengertian estetika. Biasanya kita kalau mendengar estetika itu pasti berkaitan dengan keindahan. Nah, kita lihat ya. Estetika itu bermulanya berasal dari istilah estetika yang dikemukakan oleh Alexander Baumgarten. Dalam bahasa Yunani, estetika itu adalah aesthetikos yang mempunyai makna hal-hal yang diserap oleh panca indera. Ya. Nah, di sini ada estetika dan perkembangannya. Maksudnya apa di sini? Nah, di sini ada perkembangan sejarah yang berkaitannya yang selalu berhubungan dengan sejarah kesenian melalui pengungkapan dan penguraian fakta-fakta objektif, seperti adanya evolusi bentuk-bentuk seni rupa tradisional sampai ke seni rupa modern ataupun sampai ke kontemporer. Nah, itu yang dipengaruhi oleh interpretasi psikologis penciptanya. Nah, di sini ada filsafat dan estetika. Apa itu bedanya? Kalau filsafat itu merupakan cabang ilmu pengetahuan yang sudah memiliki perjalanan panjang dari sejarah perkembangan kebudayaan manusia zaman lalu. Nah, kalau misalkan estetika ini merupakan karya seni atau sarana untuk
mengungkapkan perasaan manusia, ya. Nah, ini adalah berdasarkan perkembangannya. Ada estetika klasik. Estetika klasik ini yaitu yang dikenalnya dengan mimesis, yang merupakan karya seni dari Plato, ya. Untuk selanjutnya ada estetika abad pertengahan. Nah, estetika abad pertengahan ini dikenal sebagai Dark Age karena dia terjadinya pada tahun 400 Masehi sampai 1500 Masehi. Nah, pada zaman ini ada masyarakat dan pemerintah itu menciptakan aturan ketat bagi para seniman sehingga menjadi suatu penghalang kreativitas seniman dalam berkarya seni, ya. Di sini nih pada zaman abad pertengahan. Oke, untuk selanjutnya beralih ke estetika pramodern. Nah, di estetika pramodern ini muncullah beberapa aliran seni, ya, yaitu ada primitivisme, ada naturalisme, ada realisme, dan dekorativisme, yang dimana ini sudah dibahas ya pada minggu-minggu yang lalu. Nah, ada juga estetika kontemporer. Estetika kontemporer ini terjadi pada pasca Perang Dunia Kedua, yang dimana ini terjadinya pencampuran antara praktik dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, pandangan artistik, dan juga pilihan presentasi pada karya yang tidak terikat batas ruang dan waktu. Nah, di sini ada seni budaya, ada perasaan keindahan, dan prinsip keindahan. Seni budaya itu apa sih? Seni budaya itu merupakan suatu cara hidup yang bersumber dari akal budi manusia yang dijadikan sebagai identitas dan hak milik yang diwariskan secara turun-temurun. Perasaan keindahan ada 3, ada kontemplasi dan ekstansi, nilai ekstrinsik dan nilai intrinsik, dan batasan tentang keindahan. Oke, kontemplasi dan ekstansi. Kontemplasi itu adalah bermeditasi atau merenungkan, berpikir, maaf. Nah, di sini ada kontemplasi itu adalah merenungkan atau berpikir, sedangkan ekstansi yaitu merasakan. Ya, jadi ini ada pengalaman. Kalau ini hanya merenungkan saja atau berpikir saja. Kalau ekstansi, mengalami sesuatu yang indah. Begini rasanya bahagia, begini rasanya menikmati keindahan alam. Nah, itu adalah ekstansi. Di sini ada nilai ekstrinsik. Nilai ekstrinsik itu contohnya adalah puisi, ya. Sedangkan nilai intrinsik itu yang ada dalam dirinya. Namanya juga in, berarti dalam diri. Nah, apa pesan pada puisi yang disampaikan itu? Nah, kalau ini bentuk puisinya, kalau ekstrinsik ya, dilihat dari X itu berarti luar ya, dari fisiknya. Ada baris ya, di dalam puisi itu nggak ada bait. Nah, seperti itu ya. Terus ada batasan keindahan. Batasan keindahan ini sampai sekarang belum menemukan sampai mana batasannya, karena keindahan itu merupakan ekspresi perasaan masing-masing yang berdasarkan persepsinya masing-masing. Karena keindahan itu kita tidak bisa membatasi, itu bisa dikatakan indah ataupun tidak, tergantung pribadinya masing-masing atau seleranya masing-masing. Nah, di sini ada prinsip keindahan. Ada 6 menurut David H. Parker. Ada prinsip kesatuan, ada prinsip keseimbangan, ada prinsip penekanan, ada asas variasi pada tema, prinsip proporsi, dan prinsip keselarasan. Inilah keenam prinsip ini yang dikemukakan oleh David H. Parker, prinsip keindahan ini, ya. Oke, anak-anak, itu merupakan semuanya adalah materi tentang konsep keindahan, yang dimana pada pertemuan kali ini kita sudah simak bersama-sama tentang materi konsep keindahan. Baik anak-anak, apabila kalian ada pertanyaan ataupun kalian kurang paham dengan materinya,
silakan kalian boleh hubungi ibu ataupun kalian bisa komentar di classroom masing-masing kelas. Silakan kalian utarakan dan kalian jangan lupa untuk mengikuti kuisnya ya. Tetap semangat dan terus belajar. Semoga kalian selalu sehat dan selalu menjaga dan melaksanakan protokol kesehatannya ya. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.